Halo, ketemu lagi sama saya Lan di video edisi contekan Basslick. Tadi kita dengerin lagu Mungkin Nanti dari album Bintang di Surga, album Peter Pan tahun 2004. Di video ini lagunya itu cuman setengah kayaknya, soalnya itu tuh rekamannya diambil dari waktu live, waktu kita ngajakin penonton naik ke atas panggung. Jadi memang setengahnya itu cuman berdua aja sama Ariel dan sisanya full band. Di bagian pertama nggak ada yang berbeda dengan bagian yang kedua sebenarnya, kayak song ya seperti itu, ref seperti itu. Saya nggak banyak ngerubah licknya Indra di sini karena udah udah enak aja gitu, udah pas aja lagunya. Dan kalaupun yang berbeda paling feel-nya itu pasti. Kalau feel itu pasti berbeda, siapa yang main bassnya, meskipun licknya 100% akurat, 100% sama, cuman kalau feel sih itu sesuatu yang setiap individu itu punya masing-masing gitu. Nah itu juga yang pengen saya bahas di video ini, paling ngebahas soal feel. Soalnya kayaknya sebagian dari yang suka nonton video channel YouTube saya itu bassis yang baru belajar atau yang emang udah main bass lama. Nah saya tuh pengen ngomongin soal feel di sini. Soalnya ini tuh sesuatu yang nggak bisa diajarin sebenarnya. Feel itu penting banget, penting banget. Di setiap instrumen, termasuk vokalis juga, feel itu adalah energi yang kamu masukin ke permainan kamu lah, kayak gitu. Saya kasih contoh nih ya, misalnya kamu mainin satu lick misalnya. Itu saya coba se-flat mungkin barusan, sekarang dikasih rasa sedikit aja. Ada perbedaan tipis di situ. Yang pertama cuman mainin nada, cuman fokus ke tempo, teknis aja ya. Dan yang contoh yang kedua tadi, saya coba masukin sesuatu lah gitu, sesuatu feel. Jadi terutama buat yang baru belajar bass atau baru ngeband, misalnya nyanyi, main gitar, main drum, terserah. Satu yang selalu saya obrolin sama teman-teman saya itu dari dulu adalah, kalau buat drummer misalnya, kamu tuh harus tahu, kamu tuh harus bisa ngebedain pukulan snare sedih sama pukulan snare seneng, happy gitu ya, sama pukulan snare marah, itu tuh harus beda. Nggak boleh sama, nggak boleh. Yang ngebedainnya tuh ya itu rasanya tuh harus beda. Dan itu tuh itu tuh pasti kerasa sama yang ngedenger gitu. Semua seniman kali ya sebenarnya, bukan cuma musik doang ya, rasa itu adalah yang utama. Kalau soal latihan fingering, soal latihan power, latihan tempo, itu sih silahkan berlatihlah yang rajin, karena itu basic. Cuman pada akhirnya adalah kita kan pengen menciptakan suatu karya yang indah ya, yang yaitu yang bisa dirasakan juga oleh yang mendengarnya gitu. Biar rasa yang pengen kita sampein ke orang itu nyampe, itu tuh bukan dari latihan fingering, tapi dari feel yang kita masukin itu ke permainan kita itu. Caranya buat dapetin feel ke permainan kamu itu, misalnya kalau saya sih inget awal-awal dulu, ya si faktor-faktor teknis itu kamu harus lewatin dulu itu. Jadi kayak masalah tempo itu kamu udah harus bagus dulu gitu. Terus masalah hafal lagunya itu udah harus hafal dulu, sehingga ketika main kamu udah gak mikirin tempo, kamu udah gak mikirin bagian lagu. Yang kamu lakuin adalah kamu ngedengerin lagunya, kamu ngedengerin player-player yang lain, itu bisa sangat membantu. Misalnya ini pernah saya bahas tuh di lagu Langit Tak Mendengar kan, kalau gitar Lukman tuh sebenarnya itu gitar Lukman dan Uki sih, karena mereka mainin oktav kan. Nah gitar mereka berdua tuh sangat-sangat mempengaruhi. Nah itu ketika kamu ngerasain sesuatu dari instrumen lain, dari bunyi yang lain, manfaatin itu. Jadi kayak resapilah gitu, diresapin terus keluarin ke permainan kamu gitu, sehingga bisa
yaitu energinya nyatu nanti. Ya di rekaman atau di panggung. Dua-duanya sama. Rekaman dan panggung. Cuman kalau rekaman kan statis ya. Ketika sudah direkam udah aja gitu. Bisa di set gitu. Tapi kalau manggung itu kenapa manggung itu sangat seru, karena lagu yang sama di panggung yang berbeda itu bisa beda gitu. Karena apa? Yaitu mood, feel, energinya bisa beda. Kalau misalnya rekaman, kamu mungkin sering ngelihat adegan vokalis itu merem gitu, lagi take vokal tuh merem gitu. Kalau enggak lampunya dimatiin gitu. Ya itu ya buat dapetin itu, buat dapetin feel-nya itu. Pemain instrumen pun kurang lebih mirip lah gitu. Kita juga cari moodnya gitu, biar dapet gimana gitu. Jadi teknis itu nomor 1, tapi nomor 1-nya itu kamu harus latihan sendiri gitu di rumah. Ketika kamu nyampe studio, ketika kamu nyampe panggung, itu tuh udah nggak ada PR lagi, udah nggak ada PR teknis lagi. Power udah cukup, tempo udah bener, lagu udah hafal, udah. Ketika nyampe studio atau panggung, ya ekspresikanlah. Oke, saya pamit dulu kalau begitu. Mudah-mudahan topiknya cukup bermanfaat, cukup seru. Kalau ada pertanyaan atau kalau ada saran, kalau ada koreksi juga ya silahkan aja tulis di kolom komentar. Saya selalu senang bacain komentar-komentar. Oke, sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Bye.